saat mengikuti perkuliahan dan juga setelah lulus. Jadi ini pengalaman-pengalaman yang memang tidak sama dengan mahasiswa pada umumnya. Mungkin seperti itu Pak Chandra yang bisa kami sampaikan. Kami sangat mengapresiasi pertemuan ini dan juga sangat senang banyak adik-adik, ini sudah 240 yang bisa bergabung. Ini luar biasa, di hari libur masih bisa menyempatkan untuk mengikuti kegiatan ini. Kami berharap setelah ini karena waktu yang kita miliki untuk mendaftar sangat pendek, nanti dapat dimanfaatkan dan mengajak teman-teman yang lain, satu grup, satu kos, satu tempat yang bisa diajak bersama-sama untuk mengikuti program kampus Merdeka ini. Jadi kami senang bisa bertemu dengan adik-adik semua, walaupun di rumah saja, tapi tetap menjadi salah satu keluarga besar Universitas Brawijaya. Mungkin seperti itu Pak Chandra, monggo bisa dilanjut kembali dan kami juga mohon maaf dan sekali lagi dari kami banyak mengucapkan terima kasih. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Heri arahannya. Jadi benar teman-teman, harapannya nanti teman-teman bisa menginformasikan. Ini sih mungkin masih antri ya, masih ini ya apa untuk joinnya di sini ini terus bertambah setiap detiknya ini. Nanti kalau seandainya ini tetap kita record, kalau teman-teman nanti ada yang temannya lagi yang tanya informasi nanti bisa diinformasikan juga begitu. Baik Pak Heri, mohon izin saya bisa mungkin share screen terkait dengan apa yang sebenarnya teman-teman bisa lakukan ke depan karena waktunya diberi waktu oleh Pak Dikti sampai 27 Juni untuk proses pendaftaran begitu. Mohon izin. Teman-teman semuanya semangat ya. Halo. Semangat, Pak. Oh iya, harus itu dong. Semangat, Pak. Sebelumnya teman-teman sudah pernah begini deh teman-teman, saya mungkin tidak menjelaskan secara detail ya, karena mungkin ini sudah disampaikan di sosialisasi oleh Dikti sendiri pada tanggal berapa kemarin? Rabu kalau nggak salah, jam 1. Ada yang menyimak atau mengikuti sebelumnya? Sudah, Halo? Kak. Oh iya, sudah kan ya? Sudah. Oke, jadi ini mungkin teman-teman yang mungkin kelewatan, alangkah tidak jelek juga ketika ini disampaikan juga, sehingga nanti teman-teman bisa informasinya juga bisa seiring begitu. Nah, begini teman-teman semuanya, karena sebenarnya proses atau program pertukaran mahasiswa Merdeka ini sudah diluncurkan oleh Dikti sekitar bulan April sebenarnya. Runtutannya sangat banyak sekali. Sebelum kita melakukan proses registrasi ini kita menyiapkan dosen-dosennya yang berkenan atau berpartisipasi di dalam proses atau mata kuliah yang didaringkan, yang untuk mahasiswa di luar UB yang berminat untuk mengambil mata kuliah di UB. Sebelumnya kita sudah dengan Pak Heri, dengan Bu Ating, dengan semuanya di sini sudah menyiapkan terkait dengan itu. Nah, pada saat ini, ini kok nggak jalan ya? Sudah belum ya? Oke. Sehingga pada bulan Juni ini merupakan proses pendaftaran dari mahasiswa untuk bisa berpartisipasi. Sebenarnya ada range 2 minggu di situ, sehingga kemarin ada Pak Eri nyarakan, gimana ya Kak, tidak salahnya kalau coba kita bertemu dengan teman-teman sekalian ini yang berminat, sehingga nanti apa keluh kesahnya, apa kesulitannya, apa kendalanya, informasi yang belum jelas di situ, sehingga nanti kita akan banyak share diskusi di sini. Oke, ini deh teman-teman. Ini saya rasa teman-teman kalau sudah menyimak di buku panduan, di web MBKM, di sosialisasi yang kemarin, mungkin sudah dijelaskan secara gamblang ya. Dan saya rasa pamflet-pamflet di medsosnya, Instagramnya, Kemendikbudristek sekarang juga sudah digaungkan terkait dengan berbagai macam bentuk pembelajaran di Merdeka Belajar. Karena kita hari ini fokusnya terkait dengan pendaftaran pertukaran mahasiswa Merdeka, kita coba menjelaskan lebih spesifik terkait dengan program atau pertukaran mahasiswa Merdeka itu sendiri. Oke, teman-teman, sudah sejauh ini sudah ada yang membuka webnya ya, membuat akun sudah ya? Sudah. Sudah ada yang memilih mencoba mata kuliah atau pulaunya begitu? Sudah, Pak.
Sudah, sudah. Pak. Sudah, Pak. Ya, yang ditekankan sekali lagi di sini pertukaran pelajar ini antar pulau harapannya. Jadi nanti teman-teman tidak bisa mengambil secara luringnya ya, yang skema 1 itu di Jawa karena teman-teman mahasiswa UB kan tidak bisa di Jawa dan juga tidak bisa di tempat domisilinya teman-teman sendiri. Misalnya teman-teman yang ada dari Sumatera, ada dari Kalimantan tidak bisa sesuai dengan itu dan harus di apa ini namanya di luar daripada kedua tempat itu, tempat Jawa dan tempat domisilinya teman-teman sendiri. Harapannya apa sih yang sebenarnya diharapkan oleh Dikti sendiri, yaitu ini memberikan pengalaman istilahnya itulah kebinekaan, teman-teman bisa membaur, belajar terkait dengan latar belakang dari berbagai macam budaya yang ada di situ, sehingga nanti teman-teman harapannya nanti bisa menyatukan daripada kebudayaan seluruh Indonesia yang ada. Lah itu bisa mempelajari itu yang ada dan meningkatkan pengalaman belajar begitu. Saya rasa itu jelas ya teman-teman. Sudah ini tujuannya di situ dan ini sangat menarik sekali ketika ini baru ada dan ini angkatan pertama dan ini menjadi sejarah dari proses pembelajaran ada di perguruan tinggi. Teman-teman manfaatkan secara sebaik-baiknya. Nah, apa yang bisa didapatkan tentunya nanti kita akan diskusi lagi. Maksimal yang bisa akan diakui adalah di sini ada 20 SKS. Loh, nanti kalau seandainya saya 24 gimana? Kalau IPK saya di atas 3 kok cuma 20 saja yang bisa saya ambil. Lah, itu nanti kita akan diskusi di belakang. Tapi kan 4 ini nanti apa ini namanya tidak sebanding dengan pengalaman, kemudian teman, kerabat, jaringan di luar pulau sana yang sehingga nanti bisa didapatkan oleh teman-teman. Kemudian nanti ada program insentif yang sudah nanti ada rincian di sana. Kemudian tujuannya untuk sekali lagi memperluas kompetensi akademik melalui pengalaman belajar di luar program studi bahkan di perguruan tinggi. Ya, jadi begini teman-teman, di sini ada semester 3, 5, 7 ya karena ini dilaksanakannya di tahun depan, semester depan 2021-2022. Jadi sehingga proses pendaftarannya mulai sekarang, nanti ada KRS-an, nanti ada konsultasi dengan dosen PA, nanti ada registrasi yang harapannya nanti kalau teman-teman diterima untuk pembayaran UKT-nya juga bisa mendapatkan bantuan dari Dikti atau LPDP di sini. Kemudian ini saya rasa syarat-syaratnya teman-teman sudah bisa sendiri ya. Saya rasa teman-teman yang join di sini ini sangat patuh sekali ya, karena sudah jam kita 9 hari Minggu, antusias sangat tinggi, optimis sekali. Oh, 300 oh Pak Heri ini ternyata sudah saya enggak apa ini namanya enggak bayangkan ternyata banyak juga ya teman-teman yang partisipasi di sini dan lain sebagainya. Di sini ada POB. Teman-teman sudah dapat POB-nya atau itu pedoman operasional baku? Sudah ya? Sudah, Di webnya itu semuanya ada lengkap. Silahkan untuk di apa ini browsing sendiri, silakan diutuk-utuk webnya. Saya rasa mudah untuk mendapatkan informasi yang ada di situ. Nah, ini teman-teman. Harapannya nanti seminggu ke depan teman-teman sudah melakukan proses registrasi. Sebelum kita diskusi tanya jawab ya, saya coba memberikan gambaran terkait 3 skema yang teman-teman bisa lakukan. Yang pertama begini. Jadi nanti ketika teman-teman membuka di situ, yang pertama kan ada pilihan apa ini namanya pulau. Pertama kan pilihan pulau, kemudian pilihan mata kuliah dan identitas yang lainnya. Lah, yang pertama yaitu teman-teman pure 20 SKS itu luring di PT tujuan, sehingga teman-teman apa ini namanya tinggal hanya memilih pulau mana. Untuk universitasnya, nah ini untuk universitasnya ditentukan oleh Dikti. Harapannya karena sebenarnya tidak ada masalah teman-teman belajar di luar UB, masih banyak apa ini namanya kita banyak belajar yang lain di luar Jawa, luar UB begitu. Yang ditekankan yaitu kita ingin belajar sharing apa ini namanya budayaan, kemudian untuk mempersatukan daripada keragaman budaya yang ada di situ sehingga teman-teman bisa belajar eksplor di luar sana. Jadi pure nanti teman-teman masuk ke PT sana nanti ambil 20 SKS dan untuk mata kuliahnya yang ditekankan oleh Dikti. Jadi di bawahnya ketika teman-teman ambil skema yang kedua yang pertama untuk mata kuliahnya dikosongi saja. Jadi hanya memilih pulau sehingga pure. Untuk mata kuliahnya apa saja di situ? Lah, nanti mungkin saya bisa dibantu Pak Heri dan Bu Ating ya. Yang khususnya teman-teman di sini nanti proses penentuan mata kuliah itu
akan di-range, akan ditentukan setelah teman-teman dinyatakan diterima. Saya rasa dengan PS yang sama, dengan program studi yang sama di berbagai fakultas, di berbagai universitas, saya rasa struktur kurikulumnya mungkin hampir sama, sehingga tidak menjadi kendala untuk program ini bisa dilakukan, begitu kan. Nah, kemudian yang skema kedua yaitu 20 SKS 50-50 begini ya. Jadi teman-teman tetap memilih pulau, tetap memilih universitas yang di luar sana. Teman-teman melakukan kuliah luringnya di luar sana sebanyak 10 SKS. Nah, misalnya teman-teman di sini masih ada mata kuliah wajib yang harus dilakukan, masih harus ditempuh di situ, masih bisa dilakukan secara daring di UB. Ini tahu PT pengirimnya di sini PT atau Universitas Brawijaya begitu kan, yang sehingga teman-teman bisa juga untuk melakukan ini. Jadi mata kuliah yang di UB teman-teman akan lakukan di luar Jawa sana, di PT tujuan sana secara daring. Saya rasa jelas. Nah, mungkin yang teman-teman mungkin bisa banyak lakukan yaitu di skema yang ketiga begini. Karena kalau kemarin kita mensiasati kalau kemarin karena kebijakan dari Wadek-Wadek, satu PS atau bahkan satu fakultas itu hanya mengirimkan 1 sampai 2 mata kuliah saja ya secara daring. Jadi nanti teman-teman mengisi kuliah daring yang di PT itu tidak bisa yang yang reguler biasa, tetapi kelas reguler sama, tetapi yang harus sudah terdaftarkan di SPADA atau di sistemnya MBKM. Itu yang kemarin kita dapatkan informasi dari Dikti. Jadi tidak bisa melakukan Pak, ini saya ingin kuliah kurang ekonomi mikro misalnya, tetapi ekonomi mikro tidak didaftarkan di MBKM, teman-teman ingin karena kurang mata kuliah itu, sehingga tidak bisa karena harus mata kuliah yang didaftarkan di MBKM. Nanti coba kita simulasikan. Kembali lagi saya fokus yang di skema 3 yaitu total 20 SKS. Jadi ini menarik juga. Teman-teman sudah ambil mata kuliah atau PT di luar sana secara luring 10 SKS, kemudian teman-teman ambil mata kuliah wajib 1 nih di UB, kemudian di UGM, kemudian di UI, kemudian di UNER dan lain sebagainya. Saya rasa ini bisa walaupun mata kuliah daringnya di Jawa sendiri tetap bisa. Yang hanya di luar Jawa ditekankan oleh Dikti yaitu yang untuk PT tujuan yang dilakukan secara luring. Saya rasa itu. Kemudian, nah ini saya rasa ini mungkin sama ya teman-teman ya, secara pembelajaran yang ada dilakukan tentunya harus karena semua itu nanti teman-teman akan bisa mengekspor RPS dari mata kuliah yang ditawarkan di platformnya MBKM apa saja, tentunya nanti mata kuliah atau range waktunya juga sama sebanyak 14 minggu, juga dilakukan dengan penilaian atau asesmen secara tugas dan lain sebagainya. Kemudian ini mungkin hal yang baru. Jadi untuk yang modul Nusantara ini akan teman-teman dan wajib diambil. Jadi nanti teman-teman ambil 20 SKS tuh. 20 SKS-nya berarti untuk mata kuliah nanti 18 SKS ngambil mata kuliahnya, dan 22 SKS-nya untuk menjangkapi menjadi 20 yaitu dilengkapi oleh modul Nusantara. Jadi modul Nusantara ini setara dengan 2 SKS. Ini akan dilakukan di tempat tujuh. Teman-teman nanti PT tujuannya di mana, ini akan dilakukan di sana. Apa saja yang dilakukan tentang kebinekaan, inspirasi, refleksi, dan kontribusi sosial. Saya rasa ini teman-teman juga sudah dapatkan lah informasinya. Dengan jumlah 14. Jadi mungkin ya setiap minggu teman-teman akan melakukan ini. Enak tore di sana nanti teman-teman ada kunjungan kemana begitu kan. Di daerah lain yang teman-teman belum pernah ke sana dan lain sebagainya. Ini benar-benar tujuan daripada program pertukaran pelajar, harapannya bisa saling mempelajari kebudayaan satu dengan yang lainnya dan menguatkan lah, karena kita Sabang sampai Merauke juga semuanya bersaudara. Nah ini kan, kemudian ini mungkinnya yang ditunggu teman-teman semuanya ya. Jadi ini sangat mewadahi sekali dan menyupport daripada program pertukaran pelajar. Jadi semuanya ditanggung, mulai transportasi,
biaya hidup, akomodasi, bahkan pulsa di sini, antigen ini ada di atas juga, semuanya ditanggung oleh apa ini namanya Dikti. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi. Sebelum ada pertanyaan, teman-teman mungkin ada yang program bidik misi atau mungkin afirmasi yang sudah menerima program beasiswa dari pemerintah yang lainnya untuk UKT karena mereka sudah dapat di bidik misi dan biaya hidup yang di sini 700.000 kan sudah dibiaya di sini mungkin tidak diberikan, tetapi untuk biaya yang lainnya, pesawat, antigen, kemudian biaya pulsa dan biaya akomodasi tetap diberikan karena ketika kita mungkin ketika pemerintah memberikan itu juga bidik misi kok ada program ini lagi karena double funding di situ mungkin ada apa ini namanya yang kurang tidak bisa dibenarkan karena double funding begitu nggih secara aturan keuangan. Nah, ini saya rasa nanti ini saya share di chat. Nah, kemudian ini tahapan pelaksanaan, ini deh saya langsung ke sini karena mungkin ini skema yang lama ini sebenarnya. Saya tambahkan di sini yang sesuai dengan buku panduan. Jadi saat ini kita masih dalam proses tahapan ini di awal bulan Juni. Ini 14 sampai ini, kemudian nanti pengisian ini untuk survei untuk dosen ya, pengisian survei kebinekaan untuk dosen, seleksi penetapan peserta nanti harapannya awal bulan depan itu sudah ada pengumuman. Kemudian nanti teman-teman sudah bisa persiapkan awal bulan Agustus, sehingga bulan Agustus itu akan bisa melakukan dari program atau perkuliahan di universitas tujuan. Nah, begitu ya. Kalau UB kan kurang lebih 23 Agustus. Jadi nanti teman-teman silahkan sebenarnya tidak ada masalah sih Pak Heri ya kalau seandainya ada PT yang kalender akademiknya mungkin lebih relatif mundur atau lebih maju sehingga nanti bisa ditolerir. Saya rasa untuk nilai di program MBKM ada toleransi tersebut. Kemudian itu gini lah, ini yang mungkin penting kita informasikan ke teman-teman. Jadi begini tahapannya. Ketika sudah teman-teman melakukan tahapan sosialisasi dari Dikti, dari manapun teman-teman sumbernya, kemudian membaca POB secara lengkap, aturannya bagaimana, kemudian teman-teman harapannya langsung membuat akun segera ya di situ, membuat akunnya, mempelajari platformnya apa saja. Jadi nanti teman-teman sebelum mendaftar pasti diminta terkait dengan identitas daripada kelengkapan mahasiswa itu sendiri. Itu dilengkapi dulu. Kemudian teman-teman coba cari mata kuliah apa saja sih yang menarik begitu. Nanti kita simulasikan ya. Nah, ini nanti teman-teman prosesnya sama seperti di kuliah reguler di Malang. Teman-teman harus diwajibkan untuk sepengetahuan Kaprodi atau mungkin Pak Kaprodi kan mestinya ya dosen PA atau mungkin Kaprodi harapannya ini bisa nggak kalau saya ngambil mata kuliah di sini ini terkait ini mata kuliah ini mungkin mata kuliahnya sama karena mungkin kalau di ITB kalau saya orang ekonomi pertanian ya mungkin di ITB tidak masuk di Fakultas Pertanian tetapi masuk di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di sana bisa nggak di situ bisa diceritakan ke dosen PA atau mungkin Kaprodi sehingga itu yang akan memutuskan dan akan mengeluarkan surat rekomendasi untuk proses syarat pendaftaran. Nah, sebagai proses syarat pendaftaran di sini alangkah baiknya kita sudah informasikan ke Kaprodi untuk mengeluarkan surat rekomendasi teman-teman harus mempunyai dasar dan menunjukkan atau menyertakan surat persetujuan orang tua bahwa teman-teman sudah mendapat izin orang tua untuk program ini karena kan teman-teman akan pasti ke daerah lain begitu. Kalau sudah mendapatkan persetujuan dari orang tua, universitas juga akan mensupport gitu. Kemudian teman-teman sudah mendapatkan surat rekomendasi, sudah dapatkan sudah jadi orang tua, fakta integritas dan sebagainya sudah dilengkapi, silahkan mendaftar dan kemudian nanti silahkan mengisi link yang di sini sebagai database di Universitas Brawijaya ya. Sehingga nanti kita akan kalau sudah dapat ini kita akan dapat informasi ini, kita akan tidak lanjuti ke fakultas, apakah benar cross check dan lain sebagainya, kita monitoring dan akhirnya kita proses recognize itu yang diharapkan peran universitas kita bisa membantunya di situ. Nah, oke, saya rasa itu ternyata sudah 350.
teman-teman di sini. Mungkin sampai situ saya rasa di sini sudah banyak angan-angan atau pertanyaan. Begitukah? Atau perlu simulasi teman-teman? Oh, ini yang presensi sudah 173 ya. Perlu simulasi, Bapak. Oke, ini saya bukakan ini. Saya punya, saya pinjem ini. Saya pinjem akunnya mahasiswa saya. Semoga ini ya. Sebentar, saya login dulu. Nah, gini kan teman-teman. Kalau teman-teman sudah login, gini, ini akun mahasiswa ya. Jadi di sini ada beberapa bentuk ininya, apa namanya proses bentuk pembelajaran di Merdeka Belajar. Kemudian kita masuk ke, sebentar, kok tampilannya gini, dashboard aja deh. Dashboardnya kan begini, lah ini kan teman-teman home atau dashboard kan sudah registrasi begitu kan. Yang saya kan di mana ya, teman-teman MBKM Dikti gitu, sudah kan pasti ke sana. Kemudian dashboard, program, kemudian program sedang berjalan. Nah ini ternyata teman-teman sebenarnya tidak hanya pertukaran mahasiswa Merdeka saja yang sudah dibuka oleh Dikti ya. Ini baru dibuka kemarin 15 Juni ada kampus mengajar. Ini sudah angkatan 2. Kita sosialisasikan minggu depan, harapannya nanti sudah koordinasi dengan Bu Warek 1. Harapannya nanti di tim fakultas ini ada tim MBKM per fakultas sehingga kita untuk kepanjangan tangan dari universitas supaya bisa memobilisasi mahasiswa atau motivasi begitu harapannya. Ya ini kan kemudian ada pertukaran mahasiswa Merdeka yang di sini range waktunya 14 sampai 27 Juni, diklik begini kan. Nah, ini saya mungkin ini akunnya Baroroh, Mbak Baroroh ini sudah bisa langsung masuk ke sini. Teman-teman nanti akan diminta untuk mengisi profil ini terlebih dahulu ya. Nah, ini lengkapi dulu profilnya. Ketika profil belum terisi secara penuh, itu nanti pasti akan tidak bisa muncul tampilan yang seperti tadi. Sehingga dilengkapi dulu domisilinya di mana, sekolahnya di mana, dan lain sebagainya. Di situ ada data diri profil. Saya rasa mungkin nggak sampai 5 menit teman-teman untuk mengisi di situ. Nah, sehingga ini kan yang ini namanya, ini sudah tampilan daripada formulir pendaftaran yang teman-teman bisa lakukan di sini. Lah ini kan, karena Mbak Baroroh aslinya dari kelahiran Surabaya dan dari Universitas Brawijaya, pasti option Jawa tidak muncul di sini. Tentunya yang dipilih, oh ini Bali, ini menggiurkan, kalau diisi Bali-Bali semua bisa nggak? Nggak iso. Ini nanti pasti kalau Bali sudah dipilih, ininya tadi sudah hilang begitu kan. Ini yang menjadi ini namanya prioritas atau pilihan daripada di mana PT yang akan dituju begitu. Oke, misalnya Bali, mana Papua, kemudian Kalimantan begitu. Nah, ini kan nanti ini yang akan dilakukan oleh pilihan yang akan teman-teman coba lakukan begitu. Nah, ini kan kalau misalnya teman-teman ada nggak ya yang di sini yang asli Sumatera begitu, kalau ngisi data domisilinya Sumatera pasti kalau Sumatera nggak akan muncul. Karena apa? Teman-teman untuk kalau bisa ya di luar daripada domisilinya teman-teman itu sendiri. Itu ya. Nah, kemudian ini saya ingatkan, saya lagi ya. Kalau teman-teman di skema 1, jadi tidak mengambil mata kuliah daring di sini, ini dikosongi saja tidak apa-apa. Untuk skema 1 ya, ini dikosongi untuk mata kuliahnya. Jadi hanya memilih dari ini tujuan pulau saja. Kemudian untuk mata kuliah ini ya kosong. Dan langsung ke selanjutnya unggah berkas dan lain selanjutnya ini kan sampai simpan berkas begitu dan sampai submit, bahkan kalau sudah yakin dan sudah berkas-berkasnya sudah terpenuhi semua. Nah, saya kembali lagi itu untuk skema 1. Untuk skema 2 apa tadi? Yaitu kuliah 1 di kuliah 50-50 begitu kan? 10 SKS di PT tujuan dan 10 SKS di PT pengirim begitu. Nah, silahkan yang di sini ya, ini cari Brawijaya gitu. Langsung aja. Ada kode-kodenya begitu, Brawijaya lah. Ini mata kuliah yang ditawarkan oleh
Universitas Brawijaya. Ini silahkan didata. Oh, kok cuma sedikit ya? Ada 18 mata kuliah yang ditawarkan oleh Brawijaya di Universitas Brawijaya, sehingga nanti apakah itu relevan ataukah itu mungkin sesuai dengan program studinya. Atau mungkin caranya teman-teman gini kalau saya sarankan. Misalnya kalau dari fisika begitu ya. Lah, klik fisika di sini. Fisika muncul nggak ya? Ada kalau nggak salah, Brawijaya Fisika. Mata kuliah mitigasi dan analisis resiko ini ya, analisis resiko kebencanaan ini bisa dilakukan di sini. Atau mungkin nanti karena mungkin dari fisika cuma satu yang ditawarkan dari Brawijaya, bisa ngambil di universitas yang lainnya. Tapi keywordnya apa? PS-nya teman-teman sendiri, program studinya teman-teman sendiri. Maksimal 10. Jadi ketika teman-teman, saya kembali lagi ke sini ya, ketika teman-teman mengisi mata kuliah daring yang di sini sebanyak 10 SKS, ini akan mengurangi daripada mata SKS yang di tempat tujuan. Berarti nanti tempat tujuan ya 10 juga namanya, begitu kan? 8 untuk mata kuliah, 2 SKS untuk modul Nusantara. Jadi itu yang akan teman-teman lakukan. Sampai sini terlalu cepat atau bingung? Masih aman, Pak. Oke ya, aman ya. Jadi skema satu sekali lagi hanya mengisi ini saja. Kalau tidak ingin mengambil kuliah daring, ini dikosongi, tidak apa-apa. Ini karena nggak ada ininya kan, nggak. Ini kosong ketika disubmit atau dikirim, ini tidak masalah. Tapi kalau yang ini harus untuk pulau wajib untuk terisi semua, tidak akan bisa tersubmit, terkirim kalau pulaunya kosong. Nah, untuk sekali lagi yang di skema 2 dan 3 ini bisa teman-teman tentukan. Jadi caranya gini, teman-teman browsing nih mulai sekarang ya. Tadi keyword misalnya fisika, kimia dan seterusnya sesuai PS teman-teman. Identifikasi di situ catat mulai sekarang, identifikasi list, sampaikan ke Kaprodi. Sampaikan ke Wadek, sampaikan ke dosen PA, ke Kaprodi deh ya. Supaya nanti Pak ini gimana kalau seandainya saya kuliah di sini 10 SKS-nya ini secara daring dan ini ditawarkan dan bisa tidak. Nah, itu toh. Atau gini, ini rule kemarin yang kita dapatkan informasinya. Teman-teman bisa ngisi ini ya di plot, simpan berkas dulu. Simpan berkas dulu untuk mengamankan. Tetapi ketika belum disubmit selama 3 hari, ini akan hilang. Jadi akan default ulang, semuanya akan hilang. Jadi untuk istilahnya inden dulu lah, bisa di situ, bisa melakukan itu sambil 3 hari nanti menunggu kabar dari informasi dari persetujuan dari Kaprodinya, begitu ya caranya. Oke, saya rasa jelas. Itu yang bisa dilakukan. Kemudian setelah pulau selesai, mata kuliah selesai, teman-teman bisa diskusi ke Kaprodinya untuk mendapatkan surat rekomendasi, isi data diri. Saya rasa ini isi IPK ini sudah default ya, nama, jenis kelamin dan perguruan tinggi sudah default. Nah, ini yang saya rasa penting teman-teman untuk bisa lengkapi, yaitu terkait dengan unggah berkas. Kelengkapannya itu surat sehat bisa diperkenankan dari puskesmas saja. Dari puskesmas sudah. Kemudian surat rekomendasi dari PT ini dari perguruan tinggi Kaprodi ya, fakultas masing-masing, karena justru kalau dari universitas justru kita tidak mengetahui, karena yang mengetahui justru dari Kaprodi. Kita sudah informasikan ke masing-masing fakultas. Kemudian ini persetujuan dari orang tua, teman-teman silahkan unduh formatnya ya. Kemudian ada materai, jangan lupa di sini dibubui materai, kemudian difoto, dilampirkan ke sini. Ada fakta integritas yang menunjukkan bahwasannya teman-teman bersedia untuk ditempatkan dimanapun berada. Sehingga ini menjadi syarat mutlak dan bermaterai juga. Kemudian, ini nih, untuk sertifikat mahasiswa tidak wajib nih. Mungkin nggak ada bintang-bintangnya gitu ya. Oh iya, ini bintang-bintang, kalau ini tidak wajib. Wajib ini bagi yang wajib menyertakan di sini ketika teman-teman mempunyai IPK kurang dari 2,75. Jadi wajib melampirkan atau mengunggah berkas prestasi mahasiswa di sini. Prestasi mahasiswanya itu yang tingkat provinsi atau kabupaten ya, teman-teman pastikan di situ itu ya. Selama masa berlakunya sertifikat di situ selama teman-teman
menjadi mahasiswa. Kalau SMA gimana? Tidak bisa. Yang anukan selama mahasiswa, ini ketentuan dari Dikti kemarin menjadi bahan diskusi. Kemudian ini sudah diunggah semua, identitas di atas sudah dilengkapi, kemudian ada pernyataan komitmen, silahkan untuk dicentang di sini, langsung ke di sini. Nah, ini kan karena ini masih kosong ya, kirimnya masih belum, opsinya belum hidup begitu kan. Kalau formatnya sudah terisi semua, unggahan sudah terisi semua, baru bisa kirim dan teman-teman tinggal menunggu dari proses pengumuman. Oke, saya rasa itu yang kita bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin teman-teman diskusikan. Nah, ini ono sing apa ini namanya chat ya. Saya sambil baca chat ya. Silahkan mungkin ada yang raise hand atau apa rek. Dihidupkan kameranya ya enggak apa-apa rek. Masa belum mandi gitu, kebiasaan kalian kira kuliah gitu yang ini nggak mandi. Oh, ini Mas Abdul ini udah mandi yang Mas Abdul gini nih. Mbak Yuri, selamat pagi semua. Saya sambil baca chat ya sebentar. Ada yang tanya kah di sini? Oh, YouTube-nya mohon maaf iya kok tidak ada ya Kak, link presensinya lagi sama. Ya, nggak ada yang pertanyaan ini deh. Saya mau izin bertanya, Kak. Oh iya, silakan Mbak. Iya. Iya, bisa dipanggil Ratna. Jadi saya telah menyiapkan beberapa pertanyaan sebelumnya. Yang pertama, pada saat mengisi pilihan mata kuliah dalam web kampus Merdeka tersebut, apakah kita dibebaskan untuk memilih mata kuliah sesuka hati lintas jurusan tanpa melihat universitas tersebut berada dalam pulau domisili atau tidak, atau gimana ya Pak? Ya, nanti tentunya begini, Mbak, mungkin Pak Heri yang kalau saya keliru ditambahkan ya Pak Heri. Yang tentunya nanti teman-teman memilihnya ya tentunya dengan kompetensi. Mbak Itzihar semester berapa sekarang? Saya semester 3. Apalagi semester 3. Iya, sekarang 2, semester depannya semester 3 ya. Ya, apalagi yang teman-teman masih semester 3 ya. Kalau betul pertanyaan Mbak ini tadi mengingatkan saya bagi teman-teman yang masih semester 3, karena teman-teman kan masih ada mata kuliah wajib ya yang di semester 3. Nah, itu yang harus mungkin terpenuhi dahulu. Nah, alangkah baiknya teman-teman coba misalkan ingin mengambil mata kuliah yang daring, coba cari keywordnya. Sudah punya buku panduan kan, misalnya mata kuliah apa begitu, keywordnya apa, coba browsing di situ. Tersedia di mata kuliah di universitas mana, di Brawijaya tersedia enggak? Kalau enggak ada, bisa di universitas yang lainnya. Mata kuliahnya sama, prodinya sama. Sehingga nanti coba diskusikan ke Kaprodi, kalau seandainya itu tersedia di PS ini, universitas ini, apakah boleh dan apakah bisa. Karena tentunya kalau semester 3 itu kan masih ada mata kuliah wajib yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh teman-teman, sehingga mungkin saya rasa bordernya jauh lebih banyak daripada teman-teman yang sudah semester 5 dan semester 7, karena mungkin mata kuliah wajibnya sudah terpenuhi semua begitu. Kurang lebihnya begitu ya Mbak mungkin. Ya, kelihatan ya Pak Heri, mungkin ada tambahan. Cukup Pak, memang semester 3 perlu ada konfirmasi karena memang mata kuliah wajib masih banyak yang harus ditempuh. Jadi perlu konfirmasi ke KPS atau ke PA-nya, memungkinkan tidak untuk bisa menggabung, tapi kalau ada recognize dari kampus lain yang memang memungkinkan itu nggak ada masalah. Tapi memang semester 3 ini tidak bisa full time seperti semester 5 dan 7. Masih ada hal-hal yang memang agak spesifik. Lanjut. Ya betul. Baik Pak. Kemudian gimana Mbak, sudah? Sudah. Kemudian saya masih ada pertanyaan lagi sih Pak. Kalau semisal kita bisa ikut nih pertukaran mahasiswa Merdeka, kemudian untuk pas kita udah selesai, apakah terhitung telah menyelesaikan semester genapnya saat kembali ke UB? Gimana Mbak? Apabila telah menyelesaikan pertukaran mahasiswa Merdeka, apakah telah terhitung bahwa telah menyelesaikan semester genap saat kembali ke UB atau genap atau ganjil? Lagi? Ganjil ya Mbak ya, semester depan ya, ganjil ya. Oh ya, semester ganjil. Iya, sudah. Tentunya sudah ada Permendikbud nomor berapa saya lupa. Tahun ini dikeluarkan, tentunya dari 8 bentuk Merdeka Belajar yang ada, itu sudah bisa dan layak untuk bisa direcognize di masing-masing perguruan tingginya atau ini sudah dapat dukungan. Saya rasa itu bisa Mbak. Dan makanya kan kenapa kok di formnya ini, di aplikasinya itu perlu ada surat rekomendasi dari PT. Jadi teman-teman tidak
berangkat kosongan, tidak apa ini namanya penentuan mata kuliahnya sudah mendapatkan izin dari PS, sehingga nanti kembali pun ke sini sepengetahuan PS, Pak, laporan kalau sudah selesai nanti nilai sudah ada, dan itu akan bisa di-recognize oleh fakultasnya masing-masing. Makanya di situ ditegaskan bahwa ada surat rekomendasi dari PS. Gitu ya, Oke. Mbak. Oke, baik. Baik, cukup. Terima kasih, Pak. Oke, selanjutnya ada Mbak Astriana Putri. Ya, izin bertanya, Pak. Oh iya, silakan, Mbak. Itu jika saya ingin mengambil skema 2, berarti Ya. kan 10 SKS diambil atau dilaksanakan secara daring di PT asal UB. Nah, itu pendataannya apa langsung tersedia di website MBKM atau didata secara manual melalui Kaprodi, Pak? Iya, ini yang kemarin mungkin apa ini karena kebijakan kemarin dari rapat bahwasanya satu fakultas hanya mengirimkan satu mata kuliah. Jadi makanya kalau seandainya satu PS berangkat ke sana untuk mengambil skema 2, saya rasa kok sulit nggak Pak Heri ya, berarti ya Pak. Berarti mungkin ke depan ini menjadi catatan saya pribadi sih kalau seandainya nanti makanya mata kuliah itu ditawarkan sebanyak-banyaknya, sehingga nanti kalau teman-teman mengambil skema 2, jadi yang 50-50, yang 10 SKS di luar sana, yang 10 SKS di PT pengirim, itu bisa dilakukan. Nah, sehingga kalau bisa saya sarankan justru yang teman-teman bisa ambil yaitu di skema 3. Karena mungkin tidak memungkinkan teman-teman ambil yang skema 2 karena apa ini namanya mata kuliah yang ditawarkan satu fakultas cuma satu PS saja. Mata kuliahnya yang diambil itu harus yang sudah terdaftar di platformnya MBKM. Jadi yang kemarin kita daftarkan di Universitas Brawijaya di platformnya MBKM itu ada 18 mata kuliah. Jadi cuma 18 mata kuliah masing-masing fakultas 1 sampai 2 begitu. Sehingga tadi mungkin tadi Mbak siapa? Mbak Astriana ya. Mbak Astriana ya. Jadi solusinya teman sampean bisa lakukan di skema 3 yaitu mata kuliahnya, cari mata kuliah yang subjeknya, mata kuliahnya namanya sama, mungkin di prodi lain atau universitas lain yang sama, sehingga nanti teman-teman catat, kembali lagi ke Kaprodi, apakah ini memungkinkan untuk bisa dilakukan. Begitu identifikasi. Begitu ya Mbak. Kalau memang mata kuliahnya memang tidak ada di platformnya MBKM, ya berarti teman-teman pure ambilnya apa? 20 SKS, ambilnya di luar PT pengirim, PT penerima di sana berarti begitu Mbak. Oh baik. Berarti kalau di skema 3 berarti bisa lebih dari 1 PT ya Pak ya? Bisa. Ya kan di situ di anunya bisa. Tapi ya saya juga ini bayangkan nanti ya opo ya rekognisinya, semoga deh nanti ada kemudahan yang dilakukan lah. Amin. Terima kasih Pak. Ya gitu ya Mbak Astriana. Ya. Begitu nggak Pak Heri ya? Oke. Oh, enggak, Mas. J. Mbak Yuri selanjutnya kah? Atau siapa yang siap ini? Mbak Yuri. Oh, hilang. Mbak Salma? Mbak Sarah, Pak. Silakan. Bisa Pak. Oke, Salma dulu deh. Iya Pak, ini saya mau izin bertanya nih Pak. Saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, apakah nanti ketika seleksi itu melalui interview atau bagaimana ya Pak? Atau seleksi berkas saja? Sejauh ini informasi yang dapatkan kok belum ada seleksi interview ya. Oh, baik. Mungkin hanya seleksi berkas itu saja deh Mbak. Sejauh ini ya. Oh, tapi iya. mungkin berjalannya waktu, mungkin bila diperlukan untuk memastikan ini, tetap ikuti ini aja deh, tetap ikuti ini ya. Karena sejauh ini kita tidak ada interview itu. Kalau mungkin yang ISMA, yang transfer kredit yang internasional itu ada, memang sudah dijadwalkan proses jadwal interview. Tapi kalau dari sini kok tidak ada ya? Oh iya Pak, baik. Terima kasih Pak. Lalu ini Pak, untuk transkrip nilai. Untuk transkrip nilai kan berarti kan saya mahasiswa semester 4, berarti harus ada nilai semester 4, sedangkan nilai-nilai yang keluar itu masih sedikit Pak. Nah, sedangkan untuk transkrip nilai sendiri itu biasanya memakan waktu sekitar 2-3 hari gitu Pak. Nah, apakah nanti yang kami berikan transkrip nilainya tuh tidak apa-apa apabila ada yang kosong atau harus menunggu sampai semester 4 keluar semua ya Pak? Iya, sampai kapan ya Pak Heri transkrip nilai keluar nih Pak Heri? Sebenarnya jadwal kita itu pengumuman sampai tanggal 22 Pak.
22. Jadi masih memungkinkan ya. 22 Juni itu batas terakhir dosen sudah bisa upload di SIAM mahasiswa supaya keluar sebelum itu. Saya rasa masih memungkinkan. Kalau ada 1-2 yang ada dulu aja diuploadkan enggak masalah sebenarnya. Tidak harus semuanya lengkap kan, KHS bisa keluar setiap saat, yang sudah keluar bisa dicetakkan gitu. Jadi bisa dalam bentuk PDF lah. Siap. Ya betul Pak Eri. Ya gitu deh Mbak, saya rasa. Jadi apa yang ada dulu. Iya, baik Pak. Terima kasih banyak. Lalu, maaf Pak, ada pertanyaan lagi. Mohon maaf ya Pak. Nah, untuk berarti untuk SKS ini maksimal 20 saja ya Pak. Berarti untuk misal tidak bisa mengambil ingin 24 SKS, 4-nya ambil yang di UB itu tidak bisa ya Pak? Iya, tidak bisa. Jadi nanti ngambil 4 SKS-nya semuanya itu harus melalui platform MBKM. Ini kemarin ditegaskan oleh Prof. Ilham. Kemarin juga ada pertanyaan begitu, kalau seandainya sengit gitu kemarin Pak Heri, Bu Faikoh kemarin yang di Telegram gitu, enggak Pak, nanti bisa disampaikan aja ke KPS-nya kalau saya ingin ngambil mata kuliah ini, disanggah Pak oleh Prof. Ilham. Enggak bisa Bu Faikoh, semuanya itu harus melalui tahapan ini dan proses registrasinya melalui platform MBKM, mungkin supaya untuk terkontrol gitu nggih Pak ininya. Gitu. Tadi Mbak siapa tadi ya? Ya, Salma Pak. Oh iya Mbak Salma, ya sorry. Baik Pak, terima kasih. Ini untuk pertanyaan. Oh iya. Ya, sebenarnya dengan pola Anda ikut di kampus lain, ngikutin tidak hanya kuliah, ada kegiatan Nusantara, modul Nusantara, juga ngikutin kegiatan juga. Saya rasa waktu Anda akan bisa enggak cukup kalau 24 SKS, karena aktivitasnya tidak hanya sekedar datang duduk di kampus kemudian pulang gitu. Jadi banyak aktivitas yang dapat Anda dapatkan mengikuti ini. Jadi jangan hanya berpikir saya ingin cepat kuliah selesai akhirnya 24 SKS, tapi itu kan menjadi hanya pengalamannya tidak ada, tapi pengalaman lainnya yang menjadi harapan kita adik-adik bisa mendapatkan di luar kelas, yang nantinya akan dari masing-masing kampus memiliki program untuk bisa mengenal budaya, mengenal sejarah, sekaligus mengenal berbagai macam hal di kampus tujuan. Jadi itu sebenarnya menjadi salah satu nilai tambah yang nanti tidak hanya sekedar tercatat di kurikulum, tapi tercatat di pengalaman adik-adik secara langsung. Mungkin tambahan itu Pak. Iya, betul. Ya, makasih Pak Eri tambahkan. Apalagi ada modul Nusantara itu kan ada 24 kegiatan selama 1 semester. Saya rasa betul Pak Eri, makasih. Ya gitu ya Mbak Salma. Iya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Lalu, Pak, ada satu lagi Pak. Oh iya. Ya, untuk tanda tangan ini Pak, tanda tangan surat rekomendasi itu apakah harus dari Ketua Prodi? Karena biasanya dulu itu surat rekomendasi dari Wakil Dekan Pak. Ya, boleh. Nanti tergantung daripada masing-masing ininya ya Mbak. Masing-masing fakultasnya bagaimana. Kalau mungkin Kaprodi tidak mulai, mungkin biasanya ya Wakil Dekan ya Pak ya di apa ini namanya kolektif kan ya Pak. Minggu depan ini kita sosialisasi ke Kaprodi sama WD Pak untuk memastikan supaya bisa memfasilitasi kebutuhan rekomendasi dari seluruh adik-adik yang memang berminat. Ini menjadi salah satu motivasi kami supaya tidak ada kesulitan untuk mendapatkan rekomendasi. Ya, terima kasih. Nanti kontak aja gini Mbak Salma, nanti yang penting dapat ini dulu persetujuan. Nanti untuk administrasinya pasti nanti beliau akan terserah pokoknya entah Kaprodi ataukah Wadek, nanti informasinya kita tindak lanjuti juga gitu ya, Mbak. Baik Pak, terima kasih sudah terjawab semua Pak. Terima kasih. Makasih. Terus ini siapa dulu? Putsaf. Iya Pak. Oh iya Mbak. Izin bertanya Pak. Iya silakan. Untuk pertanyaan yang pertama itu kan kita nanti misal diterima di PT penerima itu kan di luar Pulau Jawa, misal di Bali. Nanti kita ditempatkan di univnya itu apa katanya itu kan pihak panitia. Lalu apakah nanti ketika di univ ini prodi kita disesuaikan oleh mereka Pak? Misal saya dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jadi nanti dicarikan univ yang ada prodi saya begitu. Betul. Iya, tentunya nanti mekanisme itu pasti Dikti, kalau semua nanti PT-nya pun akan ditentukan oleh Dikti ya. Dan pasti Dikti akan menetapkan prodinya juga yang sesuai dengan prodi yang sama. Tidak mungkin nanti sampaian dari kedokteran ditempatkan di peternakan begitu. Saya rasa tidak akan seperti itu. Nanti pasti akan disesuaikan PS dan dan fakultasnya begitu. Gitu, Mbak. Baik Pak, untuk pertanyaan yang kedua,
mengingat sekarang ini COVID-19 lagi gawat lagi nih Pak ya. Apakah masih ada kemungkinan besar kalau nanti itu diadakan secara luring? Karena kalau misalnya nih di UB kan anak semester 5 itu daring, lalu ada mahasiswa program ini yang PT tujuannya itu di UB. Dia semester 5 itu bagaimana ya Pak? Ya. Sejauh ini belum ada alternatif atau mungkin kebijakan lanjutan ya terkait dengan kebijakan atau mungkin kondisi fenomena yang ini. Dulu karena mungkin ini di launchingnya bulan April ya Mbak, karena mungkin sudah mereda sehingga ada wacana begini. Dan pasti nanti ketika nanti kita tidak mau memang kondisi semakin gawat ya, bila kondisi COVID-19 semakin tidak memungkinkan untuk dilakukan program semacam ini, pasti nanti akan diinformasikan, pasti ada kebijakan-kebijakan lain atau mungkin tunda atau dan sebagainya. Berdoa aja deh, semoga kondisi normal-normal saja, COVID-nya terkendali, sehingga nanti programnya bisa berjalan dengan lancar. Gitu dulu ya Mbak. Amin, amin. Terima ya, kasih amin. Pak. Oke. Terima kasih Mbak ya doanya. Lanjut Mbak Yuri. Kita batasi aja ya sampai jam 10:04 lah maksimal lah. Enggak apa-apa deh. Ayo Mbak Yuri. Yang di chat Pak, cukup banyak itu. Oh ya. Oh nggih, saya anu lagi. Saya izin bertanya, Kak. Oke, saya sambil baca. Ini siapa dulu ini? Yang ngomong siapa ini? Yuri. Oh iya Mbak Yuri, silakan. Ini izin bertanya. Jadi tadi kan skema 3 dikatakan 10 dari PT penerima, lalu 10 lagi dari PT mitra. Nah, semisalnya saya ambil di Bali sebagai PT penerima, berarti semua SKS itu tadi kan dikatakan disesuaikan dengan prodi kita masing-masing. Sedangkan kita itu, misalnya saya semester 5 kan sudah ada kurikulumnya, misalnya sudah ditetapkan mengambil 20 SKS dengan mata kuliah yang berbeda-beda. Berarti nanti itu disesuaikan dengan 10 SKS yang diberikan oleh PT penerima atau bagaimana? Ya apa ya Mbak? Saya nangkap pertanyaannya sampai. Kalau saya bisa menjawabnya gini, yang jelas nanti untuk 10 SKS di PT penerima itu nanti akan ditentukan setelah sampai diterima begitu kan. Nanti KRS lagi diskusi lagi di sana dengan dosennya. Kemudian untuk mengisi yang sekarang yang 10 SKS mata kuliah daring, kalau seandainya ada mata kuliah atau program studi di program studinya sampean di UB dipilih tidak masalah, begitu satu begitu. Dan untuk mencukupi itu kan 10 SKS itu kan maksimal ya Mbak ya. Jadi tidak harus 5-5-nya diisi kolomnya itu. Mungkin diisi 1, diisi 2 mata kuliah, diisi 3 mata kuliah, yang kurang dari 10 SKS boleh. Itu nanti sisanya untuk mencakupi 20 SKS nanti akan dilakukan atau dilengkapi di secara luring di mata kuliah di PT tujuan begitu. Yang jelas ini harus sesuai dengan ininya sampean. Jadi kan kita sudah simulasikan cara mencarinya paling gampang yaitu sampean klik dari program studinya sampean, misalnya program studi kimia, fisika, matematika, ketik di situnya nanti pasti akan muncul dari berbagai universitas. Itu salah satunya begitu. Caranya untuk mencari. Dan nanti sampean list dulu, kemudian identifikasi, diskusi dengan Kaprodi, Pak bagaimana Bu kalau seandainya ini begini, yang mana baiknya atau yang bisa saya lakukan, bisa saya tempuh begitu. Kurang lebihnya begitu Mbak Yuri. Berarti Kak ini 10 SKS di perguruan tinggi mitra berarti bisa jadi lebih dari satu universitas dong. Iya, kan, iya, betul. Oh, baik. Betul. Ya, terima kasih. Semua kembali lagi ke ini ya, diskusikan juga ya. Nanti mungkin Kaprodi sampean mungkin punya pertimbangan, oh jangan deh, nanti ini mungkin di sana kok lebih kecondongannya materinya yang begini-begini atau sebagainya. Semua kembali lagi ke KPS gitu ya untuk persetujuannya. Itu, makasih. Mbak Putsaf bisa diturunkan ya tangannya tadi sudah ya, Mbak Yuri juga tangannya ini resennya. Oh oke. Mbak Anida Khairun ini Mas apa Mbak ini? Enggak, Pak. Oh iya Mbak, silakan. Mbak Sarah juga tadi sudah ya? Belum, Pak. Oh belum. Oh ya wes Mbak Anida. Oh ya, izin bertanya ya Pak. Jadi kan jika kita diterima di PT yang di luar pulau itu, kita kan ambil 10 SKS di perguruan tinggi yang luar pulau sama di perguruan tinggi kita sendiri. Nah itu nanti sistemnya
kita berkuliah secara offline di perguruan tinggi pulau. Untuk yang di UB-nya itu bagaimana Pak sistemnya? Daring. Yang di UB-nya daring Mbak ya. Mbak Anida ini kayaknya baru join ya? Enggak Pak, saya dari. Oh enggak. Oh ya wes, saya ulangi lagi ya. Berarti Mbak Anida ingin ngambil. Ya Mbak Anida ingin kuliah. Sebentar. Oh ya, terima kasih. Mbak Anida ingin yang ambil skema berapa sih? 2, 3, 3 ya? Halo, Mbak Anida. Halo, Mbak Anida pantau ya? Halo. Oh iya, Mbak Anida ingin ambil skema berapa? Iya. Apa yang kedua? Iya, kembali lagi ya, Mbak. Semuanya nanti nanti kita akan sampaikan juga informasi ini ke PS begini. Untuk skema 2, jadi kan 50-50 ya, 10 SKS di PT penerima, 10 SKS di PT pengirim begini. Nah, saya rasa di skema 2 ini sulit sekali dilakukan ya, sulit diambil karena kemarin yang dilakukan oleh PT Universitas Brawijaya, kita hanya mendaftarkan 1 mata kuliah per fakultas atau 1 sampai 2, sehingga nanti teman-teman bisa sih tetap mengambil mungkin hanya 1 mata kuliah saja ya, karena mungkin nggak mungkin kalau teman-teman ambil fisika ya, mungkin kalau mata kuliahnya sama atau itu ada di struktur kurikulumnya tidak masalah, mungkin teman-teman ambil bisa. Tapi kalau seandainya mata kuliahnya yang ditawarkan di Brawijaya, nanti teman-teman ketik di Universitas Brawijaya, mata kuliahnya kan akan muncul di situ. Kalau yang ada sesuai dengan struktur kurikulumnya teman-teman, silahkan ambil saja, identifikasi, sampaikan ke prodi. Apakah itu memungkinkan atau enggak mata kuliah ini, tetapi berbeda prodi atau fakultas begitu. Jika mata subjeknya sama, itu yang bisa dilakukan. Kalau di skema 2, tapi tidak harus 10 sih Mbak. Tapi nanti bisa kalau seandainya keterbatasan mata kuliah, mungkin ya ambil 3 mata kuliah atau 3 SKS atau 2 mata kuliah 6 SKS, nanti 14-nya ambil secara luring di ini PT penerima, begitu saya rasa. Begitu ya Mbak Anida. Iya Pak. Oke, makasih Mbak Vita, silakan. Mbak Vita ada, Mas Ilham? Pak. Oke, Mbak Vita silakan. Ya, Pak, izin bertanya Pak. Oh ya, Mbak Vita dulu ya. Mau izin ya Pak. Untuk dari vokasi ini apakah cuma bisa melakukan pertukaran pengajar ke magang aja atau bisa ke universitas? Mbak Vita vokasi ya, mohon maaf. Mungkin saya dibantu ingatkan, ini untuk S1 ya Pak Heri ya sebenarnya ya? Ya betul, sebenarnya S1, cuman kita kemarin semester 3 sampai 7. Memang untuk MBKM lebih banyak di S1, vokasi nanti ada program tersendiri sebenarnya untuk program. Oh gitu. Iya, ini yang saya justru nggak tahu. Iya Mbak Vita, untuk yang vokasi karena mungkin PT-PT yang lainnya juga nanti akan menerimanya yang S1. Yeah. Jadi nanti kesulitan kalau seandainya nanti ngambil di PT lainnya begitu. Jadi belum difasilitasi untuk ya, sesama belum S1. Difasilitasi. Nanti tunggu program lanjutan deh Mbak Vita ya, gitu ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, tetap semangat Mbak. Oke, Mbak Ilham silakan. Izin bertanya Pak sebelumnya. Ya. Nah, kan di web kan pendaftaran kan ada kayak kampus Merdeka mengajar, terus ada magang Merdeka, terus ada pertukaran mahasiswa juga. Nah, misal saya sudah daftar di program magang Merdeka. Nggak bisa. Kan ada range waktu untuk menunggu apakah saya diterima magang di suatu perusahaan atau tidak. Nah, di waktu yang pertanggal yang sama saya daftar program pertukaran mahasiswa, apakah bisa, Pak? Ya, kalau ketentuan dari Dikti begini, kalau bisa satu mahasiswa itu bisa memanfaatkan dari satu program dari berbagai bentuk macam yang ada ya, dari 8 bentuk proses pembelajaran yang ada. Karena kan ini terkait dengan funding begitu. Mungkin harapannya nanti semua bisa merata dan semua bisa menikmati fasilitas yang ada di program MBKM. Kalau saran saya Mas Ilham mungkin daftar saja dulu, enggak apa-apa semuanya. Pasti nanti mungkin Dikti punya mekanisme karena kan mungkin ada
NIM, mungkin ada NIK di situ. Kalau seandainya satu sudah disetujui, mungkin satunya akan enggak gitu. Supaya apa? Nanti bisa satu mahasiswa satu kegiatan begitu. Pasti akan ada sistem begitu karena sistemnya sudah online semua begini. Saya rasa mungkin tidak mungkin untuk melakukan double kegiatan begitu. Gitu ya Mas Ilham. Berarti untuk daftarnya berarti boleh ya per tanggal yang sama kedua-keduanya? Kalau saya rasa sih ya gitu aja ya Pak Hedi ya. Saya rasa pasti kan Dikti yang punya mekanisme gitu. Ya mau nggak mau prinsipnya kan nanti akan mana yang menjadi skala prioritas supaya nanti kan persyaratan di awal tidak menyebutkan kalau sudah daftar di sini nggak bisa daftar kan. Iya, betul. Jadi karena ini satu akun apakah satu halaman ya maksudnya di portalnya itu saya rasa nanti kalau memang ada yang sudah terima satu pasti nggak akan bisa. Nggak akan lagi kan pasti akan kedetek. Dari sisi pembiayaan juga nggak mungkin ganda, kemudian dari sisi pengikut kurang lebih dari 12 SKS juga nggak akan bisa. Jadi ini sebenarnya batasan-batasan nanti menjadi yang harus diketahui oleh yang peserta. Jadi memang boleh aja berjuang di beberapa bidang, tapi nanti pasti hanya satu yang akan diikuti. Ya, terima kasih Pak Heri. Begitu, saya rasa jelas Mas Ilham, jelas banget. Ya, baik Pak. Terima kasih ya sebelumnya. Sama-sama, Mas Aldo, silakan. Pak, izin bertanya, kalau silakan. Kan beberapa mata kuliah di psikologi di jurusan saya kan sudah ada di nah tapi ada satu mata kuliah wajib yang nggak ada. Nah itu nanti gimana? Kapan? Iya. Gini Mas, ini mohon maaf karena kemarin kita juga belum bisa mewadahi secara keseluruhan dari mata kuliah di Brawijaya, sehingga nanti bisa mata kuliah wajib. Ini Mas Aldo masih semester 3 ya? Semester 5. Oh 5, wajib, masih ada mata kuliah wajibnya. Ya, masih ada. Ya wes, enggak apa-apa, nanti silahkan konsultasi ke ini yang jelas. UB tidak bisa melakukan mata kuliah daring sendiri kalau seandainya mata kuliah tersebut belum terdaftar di platform NBKM. Sehingga solusinya ya mungkin cari mata kuliah wajib yang ada, mungkin di universitas yang lainnya bila mendapat persetujuan dari Kaprodi, atau mungkin melakukan semua mata kuliah wajibnya semua di universitas tujuan. Begitu. Gitu ya Mas Aldo? Ya, baik Pak, makasih. Oke, makasih. Mbak Karina, ayo. Silakan. Iya, izin bertanya Pak. Kan akomodasinya kan sudah biayanya udah disediakan ya Pak sama kampus Merdeka. Nah itu nanti untuk akomodasinya sendiri itu kita kayak diberi opsi tempat atau di asrama atau bagaimana Pak? Iya, kalau sejauh ini informasi yang kita dapatkan, kalau informasi itu belum ada, tentunya nanti baru hanya sebatas ini tadi kan materi aja ya, nanti untuk alokasi cari tempat di mana dan lain sebagainya, ataukah mungkin dari universitas penerima sana punya asrama dan lain sebagainya, teman-teman tinggal masuk ke sana, semua bisa dilakukan. Tapi kalau seandainya untuk tempat dan lain sebagainya, tidak, hanya dari Dikti hanya sebatas ini tadi, baru cash itu aja sih Mbak. Oke, berarti nanti mungkin akomodasinya dibicarakan lebih lanjut sama pihak. Ya, tentunya nanti kalau seandainya misalnya ada yang minat dari Brawijaya ini banyak, tentunya UB kan tidak langsung melepas begitu saja ya. Nanti pasti ada koordinasi bagaimana skema-skema supaya teman-teman di luar sana, apalagi ini benar-benar medannya yang tidak pernah teman-teman lakukan atau tempati di sana. Nanti harapannya nanti ke depan UB nanti bisa memberikan skema atau memikirkan ya opo sih supaya nanti teman-teman di sana bisa aman, bisa nanti belajarnya tenang dan lain sebagainya. Gitu deh Mbak. Saya rasa nanti difikirkan deh. Ya mungkin saya tambahkan dikit Pak Chandra. Oke, monggo Pak Eri. Ya memang untuk akomodasi ini kan ya, tidak bisa di-manage secara global ya, karena masing-masing lokasi, masing-masing kampus sarana prasarana juga tidak sama, sehingga dengan angka segitu itu ya memang kalau dikatakan kurang mungkin ya kurang, cuman itu adalah namanya bantuan ya adik-adik. Jadi ini yang diambil, jangan saya kok nombok ini kosnya kok lebih mahal, jangan berpikir seperti itu. Ini pengalaman jauh lebih mahal daripada hanya sekedar uang yang mungkin 500.000 menjadi biaya untuk tempat tinggal. Mungkin kalau di sana difasilitasi asrama, ada tempat lain yang memang lebih murah, syukur alhamdulillah. Tapi semua nanti kampus masing-masing akan memberikan ya jalan tengah supaya tidak memberatkan pada adik-adik semua. Sehingga memang sekarang belum menjadi pembicaraan secara spesifik antar kampus untuk memastikan apakah bisa
asramanya, atau ya mungkin UB karena kondisi saat ini kosong, kemudian ada yang hadir di Malang, ya kemungkinan akan bisa kita fasilitasi di asrama. Tapi kalau kampus lain kami juga belum bisa mengidentifikasi permasalahan itu. Mungkin itu Pak. Ya Pak Eri, jelas banget, matur suwun. Begitu ya Mbak Ayu, saya rasa Pak Eri tepat dan bijak sekali. Ya, iya Pak, saya ada pertanyaan satu lagi Pak. Ya. Kan di timeline di websitenya itu dari bulan Agustus sampai Januari ya Pak. Tapi yang di POB itu biayanya yang biaya bantuannya itu selama 4 bulan saja, itu apakah nanti kayak mulai programnya itu akhir Agustus dan berakhir pada awal Januari atau bagaimana Pak? Ya, awal Januari berakhirnya itu mungkin sampai proses recognize ya Mbak ya. Kan belajar itu efektif, teman-teman melakukan proses pembelajaran itu kan efektifnya 14 minggu, itu mungkin setara 4 bulan gitu. Jadi itu yang mungkin dipertimbangkan, yang hanya yang diperhatikan oleh sana. Selebihnya di sana mungkin teman-teman sudah kembali lagi ke sini sambil menunggu assessment dari PT penerima, gitu ya Mbak Karina. Oh ya, baik Pak, terima kasih banyak jawabannya Pak. Oke, makasih. Ini nambah lagi, sebentar, ada lagi ini saya mana dulu ini, Raisah ya. Mas Aldo tadi sudah resennya bisa diturunkan ya, Mbak Raisah, silakan Mas Rido, mana dulu? Saya izin bertanya. Oke, Mbak Raisah. Ya, saya dari dari FPIK sendiri kan kemarin sudah mengadakan ini ya, Zoom juga. Jadi itu jurinya cuma 2 universitas, Unair sama Unsud. Nah, jadi nanti kita harus pakai yang 2 itu, tapi kalau dari apa Mbak? Apanya yang 2 universitas itu apanya? 2, kan ada 2 pilihan, hanya ada 2 pilihan. Oh gitu. Ya, Unsud sama Unair. Beda Mas Condro. Ya itu bating aja. Oh iya ini anunya, monggo. Nah, kalau itu programnya kayaknya program studi bukan programnya dikti deh. Jadi ini pertukaran pelajar yang berbeda. Tapi ini sama Bu, yang itu Merdeka Belajar. Ya, saya tahu. Ya. Bentuknya kan banyak Mbak. Merdeka Belajar, tapi ini yang dikelola oleh Dikti. Kalau yang di FPIK program studi itu memang khusus untuk KSKM BKM di Condro. Jadi proyeknya. Oh baik, terima kasih Bu. Oh ya, untung ada Bu Ating ini, saya juga nggak ngerti makanya. Matur suwun, begitu Mbak tadi, Mbak terakhir Mas Rido. Ya Mbak, saya ingin bertanya untuk mungkin ada pertanyaan dari teman-teman tadi di chat, apakah record ini akan di-upload ke YouTube atau bagaimana? Oh gitu. Ya nanti saya usahakan begitu sudah selesai kita download, karena tadi memang kita nggak bisa live langsung, yang pasti sudah kita rekam semua ya. Ya Pak, untuk pertanyaan kedua, tadi di slide ditampilkan untuk biaya yang ditanggung untuk PTN penerima itu at cost-nya 2,4 juta. Sedangkan untuk UKT saya di UB di atas itu, apakah untuk UKT yang dibayarkan nanti sejumlah UKT yang di atas itu misalnya 5 juta dipotong 2,4 juta atau bagaimana ya Pak? Terima kasih. Ya betul, pengalaman dari kita yang di kampus mengajar, ketika teman-teman UKT-nya jauh lebih tinggi, bantuan dari Diktinya cuma 2,4, sisanya nanti 2,4 itu akan memotong dari UKT-nya sampean, jadi nanti sampean tinggal membayarkan yang kekurangannya itu aja Mas. Jadi bantuan istilahnya, ya. Berarti UKT-nya cuma bayar di satu tempat aja ya Pak, bukan bayar double di UB dan di PT penerima gitu ya Pak? Enggak, ya. Jadi semua ini itu UKT untuk PT pengirim, dibayarkan pengirim. Jadi yang untuk di sana teman-teman sudah tidak usah memikirkan lagi karena itu sudah jadi kesepakatan seluruh Indonesia. Baik Pak, terima kasih. Oke. Alhamdulillah sudah, mungkin teman-teman ada yang sambil saya baca chat ini. Oh ada Bu Rurin, terhormat sekali kehadirannya Bu Rurin di sini. Mas Waliudin. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Waliudin dari FPIK UB. Izin bertanya Pak, ini kan terkait untuk saat ini kan ada hanya sosialisasi untuk kegiatan pertukaran pelajar. Nah, apakah selanjutnya akan diadakan sosialisasi terkait ya? Kampus mengajar atau studi independen itu, Pak? Ya, harapannya nanti begitu ya Mas, karena mungkin kita fokusnya ke kampus mengajar lebih kompleks sekali, dinamikanya, persyaratannya akan jauh lebih banyak.
saya kira untuk kampus mengajar nanti kita bukan dikesampingkan, tetap semua nanti menjadi prioritas kita. Nanti mungkin bila ada waktu kita akan juga share hal yang sama seperti ini. Mungkin kompleksitasnya tidak seruat dari pertukaran pelajar begitu. Begitu Mas. Silahkan. Saya rasa kalau yang bentuk-bentuk lainnya coba dibaca dulu. Mungkin kalau ada kesulitan nanti kita akan akomodasi juga. Gitu Mas Waliudin. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Dilaksanakan Pak Condro karena kan yang mepet ini pertukaran mahasiswa kalau oh ya magang masih siap sama tim itu ya Bu ya. Iya, timnya kemarin loh Bu belum disusun Bu. Ya, siap support Pak. Iya, matur suwun. Baik, terima ya kasih. gitu ya Mas Pak. Waliudin. Betul, ini karena yang mepet betul. Mbak Serina silakan. Terakhir. Izin bertanya Pak, apakah dari semua program ini, entah itu Kampus Merdeka Mengajar ataupun magang dan lainnya, ada ini Pak, apa namanya, seleksi gitu Pak? Ya, semuanya ada seleksinya Mbak, tapi seleksinya langsung dari pusat sana, sehingga nanti teman-teman bisa lengkapi permintaan apa yang menjadi persyaratan itu dengan baik. Jangan sampai terlambat timelinenya, jangan sampai keliru unggahnya, semua nanti karena yang menyeleksi semuanya dari pusat. Kita di UB hanya memfasilitasi begini, mendorong, memotivasi supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi yang jelas, memfasilitasi persyaratan-persyaratan semuanya sehingga kelengkapan itu bisa baik, sehingga teman-teman terpenuhi semua di sana. Gitu ya Mbak Serina, semua ada seleksi. Baik Pak, terima kasih. Oke, alhamdulillah sudah selesai ya semuanya teman-teman. Ini mohon maaf kalau di chat kok banyak sekali, apakah ada yang belum terjawab ya? Silahkan kalau yang menuliskan di chat, ketika belum ada yang terjawab, silahkan menyampaikan langsung bisa. Saya dulu. Nah, ya, Mbak Mas Nathan, masih ada lagi, kita tambah waktu 5 menit, begitu nggih? Ya, Mas Nathan silahkan. Maaf Pak, sudah cukup tadi cukup. lupa di mute, maaf. Oh, ya. Alhamdulillah deh kalau begitu. Saya rasa pertemuan kita pastinya berharap kita bermanfaat untuk teman-teman, untuk proses pendaftaran, tidak hanya dari pertukaran pelajar, tapi bisa dari program bentuk yang lainnya. Mas Abdul Hussein, ya silakan. Ya, mungkin satu Pak. Ya. Ketika kita mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa di dalam lingkup Indonesia ini, apakah masih bisa mengikuti seperti kegiatan yang PKM seperti itu Pak? Iya, tadi sudah kita sampaikan, Mas, bahwasanya diharapkan semua mahasiswa di seluruh Indonesia itu bisa memanfaatkan atau mendapatkan fasilitas dari MBKM begini ya. Harapannya terjadi pemerataan di situ. Kalau seandainya sudah mendaftar di satu program, mungkin belum bisa mendaftar di program yang lainnya. Yang lain mungkin silahkan mendaftar begitu. Saya rasa begitu nggih. Ya Bu Ating ya. Baik Pak, terima kasih. Begitu ya Bu Ating. Ya mungkin kegiatannya dimaksud tadi PKM kalau secara kan PKM online semua Pak. Jadi sebenarnya dia dari manapun bisa mengikuti sebenarnya, tidak mesti PKM. Maaf saya kok nggak dengar saya kalau PKM. Oh iya, bisa berarti. Ya, jadi kan tidak harus luring di PT asal. Jadi bisa mengikuti. Oh iya. Oke. Oh PKM, maaf nggak dengar ya. Ya gitu betul. Gitu ya Mas Abdul Hussein. Mbak Aulia, ada yang disampaikan kah? Iya Pak, mohon maaf, saya ingin bertanya. Kan seperti yang Bapak bilang tadi bahwa kalau memang matkul wajib tidak tersedia secara daring, maka lebih baik memilih skema 1 yaitu mengambil semua 20 SKS secara luring ya Pak. Ya. Jadi kalau kita mengambil semua SKS luring di PT penerima nanti, apakah sudah pasti matkul wajib kita itu sudah tersedia di PT penerima atau betul. masih belum tentu juga Pak tersedia atau tidaknya begitu? Ya, ini yang menjadi kita nanti. Begini teman-teman, kalau seandainya Mbak Aulia semester berapa di sini? 3. Saya semester 3 Pak. Ya, apalagi sekali lagi kalau semester awal perlu mendapat support dari dan evaluasi dari monitoring dari KPS ya. Paling tidak begini deh, semua kurikulum atau mungkin PT-nya pun juga tidak tahu ya. PT-nya nanti akan ditempatkan di mana juga belum tahu. Karena nanti gimana Pak Heri ini kalau begini nih anaknya? Tidak apa-apa sih, saya rasa. Perlu kita yang itu Pak, yang kita lanjut ke sosialisasi ke Kaprodi untuk memastikan ini, karena memang
masing-masing prodi punya karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang bisa menerima secara langsung dari PT lain, ada juga karena CPL-nya CPL masing-masing di prodi, jadi bukan lagi dari kampus lain. Itu kalau seperti itu kan tidak sama pengakuannya. Iya, betul. Tapi kalau mata kuliah yang lain memang recognize kan sangat beragam, ada yang betul full diakui, kemudian ada juga yang disesuaikan, atau ada juga yang memang diganti mata kuliah yang apa itu kodenya yang di UB. Jadi sebenarnya sangat beragam. Mungkin kita akan segera tindak lanjuti dengan sosialisasi ke Kaprodi, Kajur sama WD1 untuk memastikan begitu banyaknya adik-adik punya respon ini akan membantu kita untuk segera ya kita berdayakan semuanya. Yang penting bisa membantu supaya adik-adik tidak kesulitan setelah menempuh program ini. Oke, betul Matur suwun Pak Heri. Nanti itu. Bu Ating monggo. Iya Pak, mungkin segera karena tanggal 27 itu harus selesai ya di Condro. Jadi mungkin akan lebih baik ada format khusus untuk lembar persetujuan dari program studi. Kayaknya kita harus mengumpulkan program studi ya Pak Heri ya dengan WD1. Kalau bisa Selasa aja Bu, Selasa pagi Bu. Jadwalkan. Senin baru kita undangkan. Selasa pagi berarti. Jadi biar nanti adik-adik juga pasti mana yang memang sudah kemudian kan harus diakui ketika itu akan diprogram di sana. Iya. Nanti kita akan laksanakan itu di Jogro. Oke, matur suwun Bu Ating, matur suwun Pak Heri. Begitu ya Mbak Aul. Baik Pak, terima kasih. Oke deh, saya rasa ini sudah cukup banyak apa yang sudah kita diskusikan. Mungkin closing statement Pak Heri, Bu Ating, mungkin ada yang ingin disampaikan kembali sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini. Monggo Bu Ating. Saya tidak ada Pak Heri, mungkin adik-adik selamat semoga tetap bersemangat untuk mengikuti kegiatan MBKM karena memang kegiatan ini akan menambah wawasan dan skill pengetahuan umum yang dibutuhkan untuk masa yang akan datang. Mungkin itu dari saya Pak Condro, Pak Heri. Oke. Baik, kalau begitu, sampun nggih Pak Heri. Mungkin saya sedikit pesan aja Pak. Monggo. Jadi kami sangat berharap adik-adik yang ada di sini 300 orang ini bisa mewakili UB, bisa semangat untuk mengikuti MBKM ini dengan baik, dan ini menjadi salah satu tolak ukur karena keberhasilan perguruan tinggi bukan banyak menerima, tapi kami berusaha banyak mengirimkan. Jadi kalau adik-adik ini menjadi duta-duta UB di kampus lain, bisa memberikan makna perubahan yang sangat signifikan, akan menjadi nama baik Universitas Brawijaya di nasional. Jadi kami berharap pada adik-adik ini menjadi dutanya UB untuk mengikuti semuanya. Jangan hanya memikirkan egonya masing-masing. Pikirkanlah menjadi nama baik Anda, nama baik UB, dan juga kami berharap ini menjadi corongnya UB kepada perguruan tinggi lain. Kalau memang mahasiswa UB sangat-sangat tinggi di dalam hal kemampuannya, sehingga ini menunjukkan kalau UB tidak hanya besar di jumlah mahasiswa, tapi juga punya kemampuan yang melebihi dari yang lain. Itu harapan kita, dan semoga semuanya dalam keadaan sehat dan pandemi bisa segera berakhir dan program ini tidak ada kendala di pelaksanaannya. Terima kasih Pak. Monggo. Terima kasih sekali kalau begitu. Saya rasa Bu Ating, Pak Heri sudah cukup. Terima kasih banyak. Bu Rurin, ada yang disampaikan? Salam gini aja ya Bu. Sehat Bu? Alhamdulillah kami dari fakultas siap mendukung adik-adik. Oh iya, ini luar biasa, ini langsung dikomandadi oleh Bu Rurin. Ya, terima kasih sekali lagi karena waktu sudah hampir 1,5 jam, sudah banyak yang kita diskusikan. Semoga bisa membantu dari proses pendaftaran di program pertukaran mahasiswa Merdeka. Saya rasa cukup. Terima kasih banyak. Mohon maaf kurang lebihnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semangat terus teman-teman. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Tersuun Bu Ating, Pak Heri. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih.